Halo, jumpa lagi bersama saya di Kanal Timur. Untuk teman-teman NTT, orang-orang NTT yang biasa atau sudah bergabung atau telah bergabung dengan grup-grup di Facebook, grup-grup milik orang-orang NTT seperti Suara NTT atau Redaksi NTT atau Warta Kota Kupang atau NTT Baru atau apapun nama itu, pasti pernah menjumpai status dari akun anonim yang membuat status tentang SARA atau tentang politik identitas untuk pemilihan gubernur NTT beberapa tahun yang akan datang nanti ini. Menurut saya, kita jangan meniru politik identitas yang pernah terjadi di DKI Jakarta pada saat pemilihan gubernur DKI 2017 yang lalu. Karena pemilihan gubernur DKI 2017 yang lalu itu syarat akan kepentingan, syarat akan politik identitas. Dan memang benar gubernur yang terpilih di DKI sekarang adalah gubernur dari hasil politik identitas, dari hasil jual ayat dan mayat. Makanya untuk NTT sangat tidak elok kalau kita memainkan politik identitas. Oke, ini NTT yang sangat menjunjung nilai-nilai keberagaman, yang sangat menjunjung Pancasila, dan sangat menjunjung demokrasi sebagai sistem yang digunakan di Republik Indonesia. Sangat tidak pantas dan tidak layak kalau kita meniru daerah-daerah lain yang pernah menjalankan politik identitas. Sering saya jumpai status-status seperti itu, namun setelah saya mencari ulang lagi tidak dijumpai lagi. Mungkin karena sudah terhapus, ataukah memang masih sudah jauh di bawah yang sulit saya temukan. Tapi ada beberapa yang berhasil saya temukan dan saya screenshot. Ada satu akun anonim yang membuat status untuk kedepannya NTT ini harus memilih pemimpin dari agama tertentu. Saya rasa ini adalah sebuah seruan yang sangat negatif sekali. Ini tidak mencerminkan NTT sebagai provinsi yang demokratis, dan menjunjung nilai keberagaman. Memang kita tahu bahwa di NTT ini mayoritas penduduknya beragama Kristen yang dibagi menjadi dua, yaitu Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Dan selama ini sejarah mencatat bahwa pemimpin-pemimpin yang pernah memimpin NTT ini atau gubernur yang pernah memimpin NTT ini adalah dari Protestan dan dari Katolik. Saya rasa tidak usahlah kita bermain politik identitas, karena toh Protestan dan Katolik adalah sama-sama Kristen yang sama-sama punya pegangan hidupnya adalah Alkitab. Jadi untuk apa kita harus bermainkan politik identitas? Toh kita kan sama-sama punya Tuhan yang sama, sumber ajaran kita yang sama, cuma bedanya di peribadatan kita yang mungkin agak sedikit berbeda. Jadi tolonglah, tidak usahlah kita bermain politik identitas. Politik identitas itu identik dengan perpecahan antara sesama umat manusia. Politik identitas itu merusak sendi-sendi tali persaudaraan antara umat beragama, sehingga ini sangat tidak layak untuk ditiru dan dibuat di NTT. Terintinya adalah pemilih terbesar yang ada di NTT adalah orang-orang Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Sehingga marilah kita serahkan saja. Siapa yang kita pilih dia menang, ya dia adalah pemimpin kita. Walaupun dia seorang Protestan atau dia seorang Katolik, dia adalah pemimpin kita. Dan sudah jelas, undang-undang itu atau konstitusi itu menjamin setiap warga negara itu berhak untuk dipilih dan memilih. Jadi siapapun berhak untuk bisa memimpin NTT. Itu dijamin oleh konstitusi. Perlu kita ingat juga kalau yang bisa memimpin NTT ini adalah orang yang dipilih dengan jumlah suara terbanyak. Maka kalau seorang gubernur calonnya dari agama Protestan, tentu dia punya peluang besar untuk menang. Kalau dia pun Katolik, kalau dia juga Katolik tentu punya peluang besar untuk menang.
kalau dipilih oleh mayoritas masyarakat NTT. Dan sudah jelas bahwa yang pantas dan layak untuk memimpin NTT adalah dari mayoritas Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Karena memang suara pemilihnya yang beragama Kristen, baik Protestan dan Katolik itu sangat banyak sekali di NTT. Jadi sampai kapanpun yang namanya gubernur NTT itu terserah, bebas. Mau agama Katolik, mau Protestan, sah-sah saja dia memimpin NTT. Dan tidak perlu kita memainkan politik identitas. Di sisi lain juga, ketika kalian mengangkat seorang tokoh, kemudian kalian memainkan politik identitas, itu sama saja. Tokoh yang kalian angkat itu kalian jatuhkan dia juga, karena kalian telah memainkan politik identitas, sehingga masyarakat enggan mau memilih calon tersebut, walaupun figur tersebut atau calon tersebut adalah calon yang sangat bagus, yang memiliki rekam jejak yang bagus. Lagi pula, politikus-politikus NTT yang senior, yang sangat terkenal seperti Pak Melki Lakalena atau Melkias Markus Mekeng atau Hugo Pereira, Ansi Lema, Herman Heri, Beni Harman, mereka itu adalah politikus-politikus NTT yang sangat terkenal dan sudah melalang buana bertahun-tahun lamanya dalam kancah perpolitikan di NTT, bahkan sampai ke tingkat nasional. Dan mereka selama ini tidak pernah memainkan politik identitas untuk meraih keuntungan atau meraih suara, sehingga tidak pantas dan tidak elok kalau kita sebagai pendukungnya malah yang memainkan politik identitas itu. Justru sebaliknya, kalau dukungan kita terhadap figur-figur hebat ini dan kita memainkan narasi-narasi politik identitas, sama saja. Walaupun hebat mereka seperti apapun, tapi kalau kita sudah memainkan politik identitas, sama saja mereka ini akan kalah. Karena masyarakat enggan mau memilih calon yang dimana dipilih melalui sentimen-sentimen agama. Itu yang perlu kita garis bawahi. Siapapun boleh berhak memimpin NTT, dari agama Kristen, Katolik maupun Kristen Protestan. Itu yang saya tekankan secara berulang-ulang. Nah, yang terakhirnya ini mau saya sampaikan adalah ketika Anda mendukung seorang tokoh hebat NTT, tokoh politik hebat NTT untuk maju di pilkada NTT tahun-tahun yang berikutnya, tapi kalau Anda mendukung dia dan memainkan politik identitas, ini sama halnya dengan Anda memainkan black campaign. Oke? Mungkin ini saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harap kita tidak boleh meniru daerah lain yang telah menerapkan politik identitas. Politik identitas itu sangat tidak baik sekali dan itu jelas-jelas merusak sistem demokrasi yang ada di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.